Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi yang berkantor pusat di Paris, Prancis, memprediksi bahwa Indonesia akan tampil menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Prediksi organisasi internasional yang beranggotakan puluhan negara, termasuk Indonesia itu, diamini Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi dan Prabowo juga yakin bahwa Indonesia akan mampu menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045 yang tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045. Namun, menurut berbagai sumber, ada beberapa negara yang merasa terancam dengan prospek Indonesia menjadi negara maju. Di antaranya adalah Singapura, Cina, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Cina merasa terancam akan kehilangan pasarnya di Indonesia jika Indonesia menjadi negara maju. Ketergantungan Indonesia pada produk-produk buatan Cina yang saat ini masih membanjiri Indonesia tentunya akan menurun drastis, sehingga Indonesia pun bisa menjadi kompetitor Cina di kawasan Asia Pasifik. Jepang juga merasa terancam jika Indonesia menjadi negara maju, sebab Jepang merupakan negara kedua setelah Cina yang banyak mengekspor barang-barang elektroniknya ke Indonesia, termasuk sejumlah kendaraan bermotor, baik yang beroda 4 maupun yang beroda 2. Bila Indonesia sudah mampu memproduksi barang-barang elektronik serta kendaraan bermotor secara mandiri di negeri sendiri, maka Jepang terancam kehilangan pasarnya di Indonesia. Negara lainnya yang terasa terancam jika Indonesia menjadi negara maju adalah Singapura, sebab pusat perdagangan di Asia Tenggara secara perlahan akan berpindah ke Pulau Batam. Dengan melihat potensi Batam sekarang ini, serta lokasinya yang sangat strategis dan sangat berdekatan dengan Singapura, bukan tidak mungkin akan membuat Indonesia mampu melampaui Singapura. Para investor Indonesia yang selama ini menanamkan uangnya di Singapura akan kembali menarik modalnya dari Singapura guna diinvestasikan di dalam negeri. Singapura tentunya akan sangat terpukul karena salah satu sumber kekayaan Singapura berasal dari para investor Indonesia. Negara lain yang secara terang-terangan mengaku kekhawatirannya akan kemungkinan tampilnya Indonesia menjadi negara maju adalah Australia. Seperti yang dilansir inews.id, ahli strategi dari Universitas Nasional Australia, Profesor Hugh White, sudah memperingatkan pemerintah Australia akan ancaman yang datang dari Indonesia sebagai akibat dari kemungkinan Indonesia menjadi negara maju. Profesor White memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 3 kali lipat lebih besar dari Australia pada tahun 2030 mendatang. Bahkan Indonesia dinilainya memiliki potensi menjadi negara terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Negara-negara Uni Eropa juga merasa terancam dengan potensi Indonesia menjadi negara maju. Apalagi setelah Indonesia menghentikan ekspor biji nikel dan bahan mentah kelapa sawit, mereka berusaha menghalang-halangi upaya Indonesia untuk menjadi negara maju. Di antaranya dengan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang berlanjut dengan boikot WTO atas produk-produk kelapa sawit yang diekspor Indonesia. Negara adidaya Amerika Serikat pun ternyata memiliki ketakutan yang cukup besar terhadap Indonesia, terutama karena negara ini sudah tidak memiliki cadangan emas sebagai penjamin mata uang dolar Amerika yang beredar di dunia. Satu-satunya cadangan emas yang mereka peroleh saat ini berasal dari kontrak karya perusahaan Freeport dengan pemerintah Indonesia di Papua. Amerika khawatir Indonesia akan tiba-tiba memutus kontrak karyanya jika Indonesia sudah berhasil menjadi negara maju. Indonesia pun tidak akan bergantung lagi pada mata uang dolar Amerika. Apalagi setelah Indonesia menjalin kerjasama local currency settlement dengan Cina, Jepang, dan Thailand yang berpotensi menciptakan mata uang Asia seperti mata uang euro untuk Eropa. Kekhawatiran beberapa negara diantaranya terlihat saat Cina dan Jepang berusaha merangkul Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan mengundang sang Presiden terpilih ke negerinya guna melakukan pembicaraan dengan kepala negara dan kepala pemerintahan masing-masing.
Tentu saja dengan agenda meningkatkan hubungan kerjasama mereka dengan pemerintah Indonesia yang akan dipimpin Prabowo Subianto. Kekhawatiran negara-negara tersebut tampaknya agak sedikit berkurang setelah Prabowo memberikan komitmennya untuk terus melanjutkan kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabatnya. Bahkan Prabowo mengundang negara-negara itu untuk menanamkan investasi sebesar-besarnya di Indonesia, serta membangun pabrik-pabriknya di Indonesia, agar Indonesia tidak perlu lagi menjadi negara importir. Men of our time.